HRD itu bukan human resource development, human resources demotivator gitu kan. Jadi misalnya gajinya 5 juta, kalau kontribusinya dia 5 juta, itu baru bare minimumnya kan? bukan bare Itu minimum, belum jalan. Malah itu Jadi, belum jalan demi itu. perusahaan itu. Kembali lagi di Malaka Podcast. Ada saya Coki Pardede. Sudah lama tidak melihat saya karena memang saya sibuk dan sakit. Sibuk dan sakit ya, 2S. Iya, itu 2S ya. Dan ini lagi-lagi sibuk sakit habis itu. Dan ini lagi-lagi menunjukkan bahwa memang semua founder Malaka Project tuh memang orang sibuk ya. Makanya kita rolling gitu. Ini Malaka Project tuh bukan satu-satunya project kita gitu. Kania punya projectnya sendiri, Ferry punya projectnya sendiri, saya punya projectnya sendiri. But anyway, kita kembali lagi di Malaka Project, di Malaka Podcast. Dan kali ini kita kedatangan seorang, ini gua nih akan ya jujur ya, gua nih merasa terhormat loh. Ya. S1 Gunadarma seperti saya nih. Ketemu profesor itu tuh experience yang membuat humble gitu. Kayak the true definition di atas langit tuh masih ada langit. Kita kedatangan Mas Hasan Abdurrahman. Selamat, Ya. selamat apa nih, sore, pagi, siang, malam? Halo aja. Halo Karena nggak tahu nih aja. orang-orang nontonnya nggak tahu nih. Mereka nontonnya pagi, siang, sore, apa malam ya. Ya terima kasih loh. S1 yang ada gunanya. Lu nggak ada gunanya. Iya betul. Emangnya lu jurusan apa sih? S1 UI. Iya. Lu kan S1 Yang ada Gunadarma. gunanya satu-satunya. Aduh. Walaupun Kita memang nggak ada gunanya loh. betul Bang. Apalagi memang UI dan Gunadarma tuh posisinya deket ya. dekat. Dekat. Nah, tetanggaan. Tetanggaan. Nah kalau Mas Hasan nih agak jauh, S1-nya dia di UGM. Oh, S1 wow. fisika di UGM, habis itu langsung ngambil PhD ya programnya S2, S3 di Tohoku. Tohoku University. Iya di Jepang. Ya, Jadi ya. PhD-nya fisika nih Mas Iya, Hasan. iya. Tapi di konten kali ini kita sebenarnya nggak ngomongin fisika dulu nih, Ya. Cok. Iya. Nanti karena- akan ada waktunya lah. Iya, karena kalau tiba-tiba ngomongin fisika kayaknya belum siap nih, karena kemarin habis ngomongin biologi Iya, di iya. channel. Dan jangankan yang nonton, saya juga jangan langsung gitu dong. Saya juga belum tentu siap nih Anda main mau ngomong-ngomong fisika aja. Jadi kali ini kita mau ngobrol sama Mas Hasan nih ngomongin SDM. Yes. Nah kenapa bisa itu ngomongin SDM? Karena Mas Hasan sendiri sebenarnya experience ya, berpengalaman. Udah berapa tahun Mas di dunia kerja di labor force nih? Di industri manufaktur lah ya. Iya. Saya itu murtad dari dunia sains. Jadi Tadinya researcher scientist researcher, gitu ya. 10 tahun saya sebagai researcher di Jepang. Kemudian tahun 2007 tuh pulang. Jadi udah 17 tahun ya. Wow. Nah, udah kalau kita punya anak tuh udah gadis lah Iya. gitu ya. Iya. Gadis The remaja. Sweet 17 ya. The Sweet 17 17 tahun saya berkarir dan sekitar 15 tahun itu saya karir di perusahaan Jepang. Ya, gitu. Jadi sebetulnya saya tidak langsung mengurusi HR gitu ya, tapi Oke. perhatian saya terhadap SDM itu yang saya pikir akan saya ceritakan gitu. Menarik. Iya, jadi konteksnya gini Mas Hasan, di sosial media ya dan juga mungkin di mana-mana lah gitu ya, sering diperbincangkan soal SDM Indonesia. Oh, nih, iya. Gitu. Banyak yang bilang gimana kita mau Indonesia emas kalau SDM-nya seperti ini Ya. gitu-gitu ya. Terus ada juga statement dari pihak kementerian, tapi gue lupa tuh Coko itu kementerian mana, mungkin nanti bisa dicari ya. Intinya Ya. waktu itu sempat diperdebatkan juga karena Bukan intinya Kementerian Humor ya. Bukan. Ini beneran, ini kementerian resmi nih, apa dari pihak pemerintah, dari lembaga pemerintahan. Intinya sempat rame juga statement ini dibilang bahwa produktivitas tenaga kerja kita tergolong rendah gitu. Dan kenapa jadi ramai? Karena semua langsung membicarakan soal gaji. Ya. Jadi kayak ya toh gaji kita juga rendah gini-gini. Oke, Nah, menarik. jadi kita pengen nanya nih kalau dari Mas Hasan yang memang secara langsung Berhadapan dengan bidang itu ya. iya, dengan tenaga kerja gitu ya. Apa betul bahwa produktivitas kita rendah pertama itu, Ya. dan yang kedua apa betul bahwa masalahnya adalah Di masalah gajinya. gaji? Iya. Oke. Gitu. Nah gini, kita ngomong kayak gini nih sebetulnya harus datanya harus komprehensif. Nah, Betul. aku sendiri bukan researcher di bidang ini, SDM jadi ya? lebih Baik. ke praktisi. Tapi
tadi tuh iseng-iseng ini buka ada Data ya. satu Nanti di insert aja ke sini. Regional Study on Labor Productivity in ASEAN. ASEAN, Jadi ya. khusus untuk di ASEAN. Nah, kita itu tentu saja di bawah Singapura produktivitinya. Baik. Ya, itu terlalu jelas lah gitu kan. Ya. Nggak usah disebutin Tapi gitu ya, nggak perlu diteliti. Kemudian Ya. Nggak perlu ada di bawah Malaysia, Oh, kita di bawah Malaysia ya. di bawah Thailand, Oke, di bawah Thailand. dan di bawah rata-rata ASEAN. Oh. Sebenarnya kalau Abang udah bilang di bawah rata-rata ASEAN udah semuanya itu. Jadi yang di bawah kita, Oke, yang di bawah kita siapa, masih Bang? ada sih yang di bawah kita. Oh, iya. Iya, itu Filipina. Filipina. Ya, oke lah, Filipina tuh sebetulnya nggak jauh beda sama kita, 11-12 gitu lah. Oke, baik. Kemudian kalau yang jauh di bawah kita itu adalah ya negara-negara yang selama ini babak belur oleh perang, Oke. yaitu Laos, Vietnam, Myanmar, Kamboja. Oke. Tapi untuk negara-negara yang istilahnya pendiri pendiri ASEAN itu, Yes. ya kita tuh termasuk golongan nomor bontot. Nah, ini fakta yang saya buka. Nah, kemudian dari data ini juga Ya. ditunjukkan selain aktual productivity-nya, growth-nya juga ditunjukkan. Baik. Kita tuh stagnan gitu loh. Selama berapa tahun itu? Dari Mas? tahun 70 sampai tahun 2018. Maksudnya ini yang stagnan apanya nih? Productivity rate? Pertumbuhan produktivitasnya tuh hampir flat. Jadi flat aja tuh dari 70-an Iya, ya. ini coba nanti teman-teman bisa kaji lebih detail. Saya juga belum detail. Jadi Iya, 50 iya. tahun kira-kira ya, 50 tahun tuh Yes. tingkat produktivitas kita tidak meningkat. Nah, sekarang kalau saya refleksikan ke pengalaman saya, Ya. ya, pengalaman saya bekerja itu, ya orang kita tuh kerja tapi ya kalau orang Jawa bilang tuh sak-sae. Apa Ya, itu? artinya Ini nggak seenaknya aja gitu. Oh. Jadi kita kan ada namanya, aku suka ledekin nih, PDCA kan, Ya. PDCA kan, Ya. Plan, Do, Check, Action. Nah kalau aku bilang orang kita tuh kerjanya Plan D, tapi ini campur bahasa Jawa ya. Ya. Apa itu Plan D? Plan durung. Jadi kalau ditanya ini kapan jadinya? Belum Pak. Ini satu hal yang terus terang buat aku frustrasi. Oh, wow. Karena apa begini? Kalau kita dalam sistem manajemen kan ini kerja nih, Iya. ada plan dong. Iya. Kapan selesainya? Oh ini tanggal sekian. Baik. Kalau belum selesai itu harus ada alasan kenapa itu belum selesai Oke, kan? iya, baik. Dan Make sense. harus ada jawaban kapan itu selesai. Oh ya, make sense. Ya kan? Iya. Orang kita enggak. Ada tenggat waktu pun ya biar aja. Lewat ya. Udah lewat kemarin tenggat waktu ini belum selesai. Iya Pak, belum. Udah gitu ya Wow. jawabannya. Kapan ini selesai? Saya usahakan secepatnya Pak. Oke. Nah ini yang saya bilang aku ledekin tuh plan durung sama plan mengko nanti gitu kan. Oke, Mengko itu baik. bahasa Plan Jawa M ya nanti. berarti. Ha, Plan D dan Jadi, plan M. Kita tidak terbiasa bekerja dengan sistem yang sistematis, Ya. ya terencana, Ya. teratur dan ngikutin standar. Nah ini problem. Jadi kita nggak bekerja ngikuti standar. Oke. Jadi kalau ada standar gimana kerjanya bisa nggak Ya, ngikutin itu. mensana in corpore sano itu istilahnya. Gimana itu? Standarnya ke sana, dia jalannya ke sono. Jadi standar ya standar. Jadi Baik. aku sebagai konsultan nih kan, sekarang Ya. aktivitas sebagai konsultan, Ya. juga sebagai eksekutif perusahaan juga. Baik. Datang ke perusahaan, Pak, ini kita minta tolong Bapak untuk perbaiki sistem manajemen. Ya saya Ya. bilang coba saya lihat dokumennya dulu. Ya. Ya, standar-standar tuh ada, semua standar yang ada disimpan di laci. Wow. Orang tuh bekerja berdasarkan apa? Nah ini menariknya. Ya. Dia bekerja berdasarkan ya apa yang dia pahami, apa yang dia sukai gitu kan. Oh, jadi Nah. bisa menurut masing-masing ini Menurut ya. Yang masing-masing, dirasa enak atau yang dirasa benar. enak dan sebagainya. Nyaman gitu ya. Sudah, menurut persepsi dia. Agak gitu. freestyle ya berarti ya. Ya, Agak serem juga ya kalau begitu. Ya, 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 ya. itu yang terjadi. Nah, kemudian lebih menarik lagi tuh levelingnya. Ya, kan ada, kalau aku bagi ada level operator,
Baik. Kemudian di atasnya ada supervisor. Ya. Ya, kemudian di atasnya manajer lah. Nah, yang lapisan manajemen ini kan sebetulnya dari supervisor ke atas ya. Baik. Kita bisa katakan itu. Nah, supervisor tuh ngapain? Operator oke, bekerja tadi kan? Walaupun nggak ngikutin standar dia kerja lah. Supervisor tuh ngapain? Supervisor itu adalah super operator. Ketika operator nggak bisa kerja, ya dia turun ngerjain. Begitu yang tidak beres, nah ini kerja. Dia balik lagi ke pos dia, not doing anything gitu lah. Nah, manajer sering kali juga jadi super operator. Jadi manajer tuh merasa keren, kalau gue datang tuh harus beres dah. Ntar gue gak ada nggak beres lagi gitu kan? Ya, dia kalau datang, oh ini diginiin, ini beresin begini, dah. Dia tidak membuat sistem untuk mengoreksi kenapa ini tadi tidak beres. Dia tidak mengumpulkan data seberapa banyak ketidakberesan. Baik. Nah, ditambah lagi, ya dia tentu saja dia tidak membuat sistem lah gitu kan. Ya. Nah ini manajer. Jadi ya manajer tuh kelasnya ya operator plus dikit lah gitu kan. Ya. Makanya aku suka ledekin ini semua pada GM ya. Saya bilang, oh bukan Pak kami manajer. Enggak, kalian ini GM. Gaya netok manajer. Ditambah lagi kebiasaan seperti forwarder. Ya, forwarder itu apa yang diminta atasan, dia langsung sampaikan itu ke bawahan. Apa yang dituntut bawahan, kalau orang Jepang bilang tuh sonomama, ya seperti itulah dia minta ke atasannya. Ini bawah mintanya begini Pak. Jadi kayak main yang bisik-bisik itu ya. Iya. Kanal aja aku bilang. Estafet kata-kata. Aku lebih serem lagi ngatain. Itu lu tuh ibarat pipa, aku bilang. Apapun yang mau dilewatin orang situ lewat. Termasuk kalau tai dilewatin situ tai lewat juga. Manajer pipa tai, aku bilang kan. Aduh lucu banget. Nah ini kasus yang aku bilang tadi, aku nggak bisa bilang oh di Indonesia tuh kondisinya seburuk ini, aku nggak bisa bilang begitu. Tapi dari pengalamanku tuh ada banyak banget kasus yang seperti ini. Bahkan ini tapi mungkin kita bisa ngambil sampelnya dari sisi misalnya ini profil perusahaannya cukup besar nggak Mas? Perusahaan besar ya, perusahaan skala menengah, termasuk perusahaan-perusahaan asing yang tadi aku bilang aku kan lama di perusahaan Jepang. Ya di perusahaan-perusahaan Jepang itu yang beroperasi orang di Indonesia. tidak bekerja dengan mentality Jepang, dengan disiplin Jepang, dengan sistem Jepang. Ya dia jalan sendiri. Nah akhirnya kenapa? Nah ini menariknya. Kenapa? Bagaimana perusahaan itu bisa jalan? Ya akhirnya diturunkanlah orang-orang Jepang untuk posisi-posisi strategis itu kan, jagain gawang gitu kan. Nah itulah yang membuat orang kita tuh nggak bisa nembus posisi itu. Jadi ya sudah, kita hanya kelas pesuruh, manajer lower level manager lah gitu kan. Iya baik. Yang bisa nembus ke atas tuh ada tapi sangat sedikit. Jadi kalau misalnya nembusnya itu dengan cara dikuotain, misalnya harus berapa persen orang sini, sebenarnya bisa berbahaya buat company-nya. Bisa berbahaya. Iya kan kalau misalnya. Karena quality controlnya tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Wah, ini perspektif baru juga. Jadi makanya waktu orang ribut-ribut soal tenaga kerja asing, orang ribut soal buruh yang dibawa ke sini gitu kan. Gue bilang ngapain lu ribut soal buruh? Kita tuh gak usah ribut soal itu. Gimana kita ngerebut posisi-posisi manajerial, posisi strategis di perusahaan-perusahaan karena asing. Itu yang matter sebenarnya. Itu yang penting. Buruh mah akan tersingkir dengan sendirinya kalau kita mampu merebut posisi-posisi itu. Lah ini kok kita ngomplain, jangan ambil dong posisi buruh buat gua itu gitu kan. Fakta bahwa itu yang terfikirkan aja udah sebuah problem sendiri. Itu aja udah sebuah problem. Bahwa kita terfokus untuk yang di situ kan, bukan yang di atasnya kan. Karena kalau kita bicara sumber daya yang dikelolanya di sini misalnya, harusnya kan kita mengambil posisi strategis dong yang menjadi decision makers atas sumber daya. Ditambah lagi itu tadi, aku tuh nulis buku judulnya From Dream to Habits. Artinya pikirannya lu tuh punya mimpi. Lu kejar supaya lu dapat mewujudkan mimpi itu.
caranya dengan membangun kebiasaan-kebiasaan. Ya. yang mengarah ke sana gitu Ya. 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 Problemnya pekerja Indonesia itu banyak yang nggak punya mimpi. Buat aku ya, sorry. Ya. Kalau ada orang kerja jadi staff 9 tahun, Oke. lu ngapain sih jadi staff 9 tahun gitu kan? Jadi staff 3 tahun udah cukup kali, 2 tahun udah cukup kali. Oh, iya. Kalau perlu setahun, gue jadi manajer dulu di perusahaan Jepang cuma 1 tahun, habis itu jadi direktur. Ngapain udah 9 tahun jadi staff dan dia berbahagia dengan terus menerus jadi staff. Ya. Nah, untuk bisa mencapai tadi kan ada career plan. Ya. Pada saat yang sama lu punya learning plan dong. Ya. Untuk bisa sekarang gue staff supaya gue bisa jadi supervisor, skill yang mesti gue kumpulkan kan ini. Ya. Sekarang gue udah punya apa nih? Portofolio gue. Berarti ini ada 3 atau 4 lagi list yang mesti gue penuhi. Ya, Gimana supaya bisa caranya naik gue ya? penuhin itu? Ya. Begitu itu terpenuhi lu pasti jadi supervisor atau lu bisa jadi manajer kan? Masalahnya dia nggak punya list itu. Ya, hidup tanpa plan tadi ya, kayak seperti lagu The Beatles itu. Nowhere man sitting on his nowhere land thinking of his nowhere plan for nobody. Nah, sekarang kita tanya tadi soal bayaran. Ya. Mengenai gaji. Katanya masalahnya di gaji. Lu Kita bego, kurang siapa yang mau gaji lu mahal gitu kan? Iya kan, gaji itu terkait dengan added value contribution. Oh iya benar. Iya kan, sekarang sederhana gini, kalau lu kontribusi ke perusahaan setahun 3 miliar, Ya. perusahaan gaji lu misalnya 400 juta itu kan nothing, Ya. iya kan? Ya. Sekarang apa gitu loh. Betul. Makanya Taiichi Ono itu tokoh dalam sistem manajemen Toyota. Ya. Every one of you is the cost. Nah, lu tuh dalam keseharian, lu bisa bayar nggak ke perusahaan much more than the cost they spend for you? Kalau tidak berpikir seperti itu, ya itu tadi, orang hanya akan datang, Ya. ngisi daftar hadir, Ya. nunggu Ya. gajian tiap bulan. Dan udah merasa cukup dengan udah itu. cukup dengan itu. Gue nggak telat datang misalnya, atau gue nggak bolos. Ya. Kontribusinya apa? Iya. Itu yang nggak terpikirkan. Makanya kalau aku kasih training ke anak-anak tuh, aku tanya, kenapa lu digaji? Lah kan gue punya kontrak, Pak. Oh wow. Lah kan padahal jawaban seharusnya kan because I contribute. Iya. Karena kalau kita pikir tanpa itu perusahaan tuh nggak bisa hidup. Betul. Sekarang kalau setiap orang di dalam perusahaan itu berkontribusi lebih rendah daripada kos yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk dia, apa gimana? Tutup perusahaan. Iya. Iya kan? Ya. Kalau dia berkontribusi sama, itu nggak jadi perusahaan, jadi majelis taklim. Iya kan? Ya, Nggak ada profitnya kan? Iya, nggak ada profit ya Dia di situ. harus contribute Iya. lebih, misalnya 3 kali atau 4 kali dari Ya. apa yang dibayarkan perusahaan untuk Berarti dia. sebenarnya dengan kata lain, kalau misalnya berandai-andainya di Bang ya, misalnya gajinya 5 juta, kalau kontribusinya dia 5 juta, itu baru bare minimumnya kan? Bukan Enggak, bare bukan. minimum. Itu belum jalan. Malah itu Jadi- belum jalan Bunuh itu. perusahaan itu. Nggak serius lah. Iya, benar. Nah, terus mau makan apa? Betul, ya perusahaan ya betul lah. Akhirnya terjadilah itu jadi kayak kumpul-kumpul aja ya, bukan Kos jadi lain. perusahaan. Iya, Ya lebih ke kos mesin kumpul-kumpul. segala macam. Iya, betul. Lebih ke arisan Dia itu. harus kontribusi 4 kali, 5 kali dari itu. Oh, ini perspektif yang menarik ini ya. Ya kan untuk running Iya, betul. organisasinya Make sense. mau Iya. gimana? Apa badan-badan perusahaannya mau gimana? Iya. Jadi itu yang jarang dipikirkan oleh karyawan. Mereka merasa, ya orang sangat merasa hebat dengan adanya kontrak itu, lu mesti bayar gua gitu kan. Iya. Padahal ketika itu hanya bisa dipaksakan ketika perusahaan masih beroperasi Ya. dengan profit. Iya. Ya kan? Kalau enggak ya sudah. Ya. Nggak bisa. Mau kamu mau nuntut mau apapun kontrak. Makanya aku sekarang kerja nggak pakai kontrak, santai aja. Selama saya tidak berkontribusi, jangankan kontrak, gue mundur sendiri. Kalau nggak ada kontribusi saya, ngapain gitu kan? Ya kan? Buat apa? Karena kalau sekarang kan gue kerja langsung ke owner.
Ya. dia akan ngerasakan sendiri profit dia nambah atau enggak, sales dia atau cost down dia terjadi atau enggak. Kalau enggak dia akan bisa tahu gitu loh. Oke, berarti kalau misalnya ada yang harus diperbaiki nih, Mas, dari SDM yang kita miliki secara umum dari pengalaman Mas Hasan deh ya. Menurut Mas Hasan apa yang harus diperbaiki pertama nih, Mas? Yang harus diperbaiki pertama itu tadi, pertama mentality. Oke. Mentality itu artinya lu kerja itu timbal balik lah. Ya orang bayar lu bayar orang dong, itu satu. Ya. Karena itu harus cari di bagian mana aku bisa berkontribusi. Nah ini keyword yang menurutku sangat jarang dianut oleh teman-teman yang belajar manajemen. Ya keyword tadi added value contribution itu harus dimiliki dulu. Jadi pada setiap posisi di perusahaan sebetulnya orang harus berkontribusi pada profit. Profit itu dicapai dengan apa? Dengan naikkan sales, dengan menambah sales, mengurangi cost. Ya. Nah, tinggal lu tentukan lu berdiri di sisi mana. Ya. Mau ditambahin dengan cara meningkatkan penjualannya atau dengan mengurangi costnya. Iya. Nah, seringkali orang-orang yang tidak di frontliner, tidak di sales dan sebagainya itu nggak tahu posisiku tuh apa. Misalnya orang GA itu posisiku apa gitu kan? Kontribusi aktualnya tuh apa dia nggak tahu. Konkretnya gitu ya. Iya. Padahal kan sebenarnya real. Kalau misalnya perizinan nggak jalan, bisnis nggak jalan. Iya, make sense. Kan? Sure. Aku dulu sebagai GA melakukan cost down melalui misalnya penurunan pajak dan sebagainya. Kita seperti itu. Sama orang HRD. Nah, lebih kacau lagi orang HRD. Dia nggak tahu di mana dia akan berkontribusi gitu kan. Lah kita kan HRD Pak gitu. Padahal tumpuannya dia tuh. Justru di dia. Iya, apalagi kalau untuk produk-produk yang sifatnya produk ide gitu ya. Misalnya kreatif lah, konten. Justru di manufaktur juga. Iya, manufaktur juga sih, betul. Cuman semua, maksudnya cuman kan lebih parah lagi efeknya kalau di industri kreatif Mas. Karena justru tumpuannya murni SDM nih gitu, nggak ada mesinnya gitu kan. Nah, ketika HR nggak ngerti kalau dia tuh tumpuan dari segala sesuatu ini. Sudah habis. Iya, seenaknya aja dia rekrut. Ini datang dari rasa penasaran lagi Mas Hasan. Perlu waktu berapa lama untuk mengejar ketertinggalan kita? Entah, itu cepetan lu nanya. Kecepatan. Belum selesai. Iya. Nah, Mas Hasan mau jelasin dulu Silakan, tadi, yang berikutnya adalah life no plan. Living the life without plan. Ya, orang nggak punya pikiran, oh besok aku mau jadi apa. Ini yang kalau di Seven Habits-nya Stephen Covey itu kan dibilang beginning with the end mind. Itu nggak ada. Lu bakal pensiun ntar, lu bakal pensiun sebagai apa, gaji lu berapa, iya kan, jabatan lu apa, orang yang pernah kamu breed berapa banyak, lu pernah bikin kontribusi apa, they don't have that gitu. Ya, jadi aku tuh terus terang kalau udah terlalu semangat ngasih training tuh habis itu aku frustrasi juga. Udah capek dorongin kayaknya nih orang nggak melihat there will be future for me gitu kan. Karena mereka nggak punya dream tadi. Ya, yang berikutnya adalah konsekuensi dan juga bagian dari there's no learning habit. Aku tuh tanya ya ke banyak manajer. Lu pernah baca buku manajemen apa? Mostly they don't have the answer. Wow. Jadi nggak ada. Manajer yang nggak pernah baca buku manajemen. Buku manajemen yang pernah dibaca. Jadi manajemen textbook itu dari step by step ini manajemen konsepnya begini-begini itu nggak ada. Boro-boro kita mau bicara misalnya buku Kaizen seperti yang Imai itu gitu kan, nggak ada. Tapi kalau filosofi mereka sendiri Mas, maksudnya mungkin si manajer-manajer ini punya mazhab manajemen mereka sendiri nggak juga? Nggak ada. Punya framework. Gue bikinnya frameworknya gini nggak ada. Nggak gitu ada. Mereka nggak ada framework gitu. Ya sekedar ngelakoni gitu loh. Jadi kelasnya tuh betul-betul ya akhirnya. Nah ini menariknya, kok bisa itu jadi manajer? Iya. Itu karena udah lama kerja. Wow. Oh,
Oh, jadi banyak yang rekrutmen posisi manajer itu adalah dari berapa lama dia Berapa kerja lama gitu dia ya? kerja. Nah ini juga seru sebetulnya. Kita kan seringkali berpengalaman kerja sekian tahun. Ya. Nah pengalaman tuh sebetulnya menipu. What is experience? Ya gue pernah dong misalnya masuk ke UI gitu kan. Ya. Apa lu berpengalaman jadi anak UI kan? Enggak. Nah begini loh. Yang dibutuhkan itu kan bukan pengalaman. Ya. Ya. Yang dibutuhkan tuh know-how, Ya. knowledge. Ya. Problemnya apakah setiap orang yang mengalami itu bisa mengkristalisasikan, mensummarikan experience pengalaman dia menjadi knowledge. Ya. Kemudian mengubahnya menjadi know-how. Ada orang yang udah puluh tahun ngurusin hal yang sama masih salah-salah juga. Oh iya ya, lupa atau apa. Kalau aku masih izin nambahin dikit soal pengalaman nih, Ya. soalnya menarik ya, karena aku juga berapa kali melakukan rekrutmen ya, dan aku tuh menjadikan jumlah tahun pengalaman tuh sebagai pengali. Nah, apa yang dikalikan? Yang dikalikan adalah skor kompetensinya. Ya. Jadi Oke. aku uji dulu kompetensinya, misalnya dengan suatu model assessment atau case study atau apa. Nah, nanti skor itu baru dikali dengan tahun pengalamannya. Ya. Jadi kalau misalnya kompetensinya minus, pengalamannya 15 tahun, ini, betul. Malah minus. Betul. Minus banget. Serius Ya. gini. Aku punya pengalaman menarik. Ya. Dulu di rumahku itu yang bisa renang tuh cuman aku. Oke. Ya aku makhluk kali lah di Iya. kampung ya. Ya. Tapi aku kan renang kayak kampung. Ya. Nah satu hari, jadi dulu kalau merenang tuh ke kolam renang tuh aku bawa anakku main, Ya. istriku kan nggak ikut, dia nggak bisa renang. Satu hari istri itu sakit kaki, sama Ya. dokter suruh belajar renang. Kemudian dia belajar renang, dia serius. Kemudian dia mahir renang. Ya. Anak-anakku semua dilesin renang dengan benar. Ya. Sehingga terakhir itu, yang renangnya paling jelek tuh aku. Oke. Anakku yang nomor 2 tuh malah sempat jadi atlet kan, atlet renang di tingkat kabupaten lah, ikut Oke. O2SN dan sebagainya. Nah, itu menarik, sangat menarik Chan. Gini, renangku ini, renang orang kampung ini, Ya. pertama bikin aku nggak bisa, sama anakku yang cewek aja aku kalah kan, sama anakku yang masih SMP aja waktu itu aku kalah. Ya. Itu udah satu, artinya renangku sangat tidak produktif. Oke. Yang kedua, kalau aku paksakan, itu bukan bikin aku sehat, bikin aku cedera. cedera. Kalau aku misalnya renang dengan cara itu sebanyak misalnya 3.000 meter, Iya. Ya. aku bakal cedera. Ya. Itu tadi, orang yang bekerja dengan cara yang keliru, kontribusinya makin lama itu makin minus. merusak sistem. Makin susah mau dibenerin, bikin konflik dengan pihak lain. Betul. Itu betul. Iya, iya. Jadi iya. makanya ada pengalaman itu yang harus dikalikan dengan minus itu betul. Dan ke dirinya sendiri juga, Cok. Iya, betul. Karena tadi habit misalnya kayak berenang tadi kan, udah menjadi habit nih kan, Iya. nempel. Nggak bisa Padahal diubah. Semakin Iya, banyak dia berenang dengan cara itu, semakin cedera. Nah, Iya. sama Iya. dengan dia Makin rusak organisasi pekerjaan. gitu. Iya. Wow. Sangat menarik. Nah, tapi bilanglah misalnya ada satu buah perusahaan, Bang. Ada sebuah perusahaan dan misalnya Abang di hire sebagai konsultan untuk memperbaiki kinerja perusahaan tersebut lah, Ya. misalnya. Dengan SDM yang kurang lebih seperti yang kita bicarakan tadi, sejauh mana sistem bisa membantu, Bang, kalau SDM-nya levelnya Ya tuh terutama udah di usia kerja kan, maksudnya Iya. udah dewasa nih. Sebenarnya gini, ada level yang kita sediakan kayak lorong tikusnya, orang Ya. tinggal ikut, itu bisa. Bisa tuh ya Mas. Ada bagian yang bisa seperti Ya, itu. Makanya ya. tadi Oke. aku bilang di perusahaan-perusahaan seperti perusahaan Jepang tuh ya ada tukang nongkrongin lorong-lorong tikus tuh kan supaya orang nggak iya. belok-belok tuh. Dia Mastiin hanya menjaga mereka melewati titik-titik strategis. Iya, lorong step itu by ya. stepnya ya. Ya kan. Tapi kalau itu dilepas tuh ambiar, Iya. itu bisa. Nah, Iya. tetapi sebetulnya kan harapan kita kan tadi kan tidak hanya lorong-lorong tikus itu, tapi lu berkembang menjadi lebih Iya. lebih besar. Nah, ini yang kita terus terang belum jauh lah, masih dari situ ya, masih jauh dari situ. Nah, aku tuh gini, ada pengalaman aku. Jadi aku
tahun 2016 itu pergi training ke kota kecil namanya Mishima. Oke. Perusahaanku punya training center di sana. Iya. Di dekat Gunung Fuji itu kan di Shizuoka. Iya. Nah, ini kecil kotanya, tapi itu jalan ya. Jalan rayanya itu ya sekitar seginilah lebarnya satu jalur Berapa itu tuh ya, sekitar berapa? 7-8 meter lah atau 6 meter lebih lah. Iya. Nah, trotoarnya itu kurang lebih mungkin 4 meteran. Dibelah dua, satu buat sepeda, satu buat ini buat Jalan pejalan kaki. kaki, dan sangat rapi. Udah gitu kasih lampu LED. Gue bilang anjing nih Jepang, duitnya banyak amat. Iya kan, kita bikin trotoar Iya. seuprit aja udah setengah mati nyari duitnya. Dia Betul. tuh bikin gede banget kan. Iya. Terus gue mikir lama, kenapa mereka bisa punya banyak uang seperti ini? Iya. Ya karena itu tadi produktivitas dia tinggi, produktivitas mereka tinggi, sehingga duit tuh doesn't matter gitu loh. Jepang tuh kan nggak punya sumber daya alam. Kalau Saudi misalnya bisa bangun Minyak macam-macam ya. tuh, Jepang tuh nggak punya sumber daya alam, tapi semata-mata tuh dari produktivitas orang mengumpulkan cent by cent, penny by penny, ya. Yen by yen kayak di sana, dan itu jadi apa? Jadi uang buat negaranya bangun. Nah kalau kita nggak seperti itu, oh kita kan juga punya trotoar bagus Jakarta. Iya itu duit mah boleh minjem, ngutang. Iya. Benar. Gitu. Jadi kita ya kalau mau menuju ke sana itu kita harus revolusi sebetulnya gitu loh. Revolusi tentang cara kita bekerja. Mas Hasan, ada ini nggak sih faktor dari skill dasar lah gitu, Ya. basic skills yang aku pikir maksudnya gini, kan ketika kita bicara peningkatan produktivitas ya, yang biasanya diobrolin itu tentang upskilling gitu. Jadi Oke. tiba-tiba ngomongin make sense. skill-skill yang advance lah, kayak misalnya sekarang lagi heboh AI, akhirnya pemerintah biasanya langsung bilang inilah butuh pelatihan AI, pelatihan machine learning. Ini gitu. kok sering banget ini di mana-mana di sosial media, di mana-mana. Iya pokoknya begitu ada teknologi baru itulah kita harus kejar nih pelatihan kripto, blockchain kayak gitu. Nah tapi aku tuh punya kecurigaan sebetulnya gini, itu kan pelatihan di tingkat lanjutan ya. Nah tingkat lanjutan itu kan bangunannya butuh ada fondasi dasarnya Fondasi. nih. Ya. Nah, misalnya kayak membaca instruksi gitu, menulis dengan kalimat yang jelas. Misalnya itu kan dasar-dasar. Ya. Nah aku Berpikir, pikir kayak iya numerasi logika dasar. Dari pengamatan Mas Hasan, betul Nah nggak gini, skill dasar kalau ini? ngomongin soal pemerintah itu, Ya. pemerintah itu mohon maaf kerjanya ngoceh, dari ngoceh itu dia bikin proyek, duitnya keluar dia bisa ngembat. Itu dulu. Oke. Ya. Ya. Mau ngomong apapun Ya. dari zaman nih kan ya, dari zaman nyediain mesin jahit buat pekerja sosial itu udah ngembatnya dari situ, apalagi dengan yang sekarang berbusa-busa itu satu problem, big problem, corruption. Oke. Tapi di luar soal itu, ya itu tadi berapa banyak sih program-program pembinaan sebelum kita bicara AI, sebelum bicara apa tuh, berapa banyak yang menghasilkan? Dulu lu pada masih belum lahir, yang namanya dulu tuh ada menterinya, menteri urusan produksi dalam negeri gitu, promosi produksi dalam negeri. Apa hasilnya? Enggak ada. Artinya kita nggak pernah dalam konteks program pemerintah tuh nggak pernah ada yang benar-benar serius jalanin program untuk menyelesaikan problem tuh nggak ada. Evaluasi outcomes-nya itu Bukan nggak outcome. kelihatan. Dari awal emang nggak pernah ada setting outcome-nya, gitu loh. Jadi bukan evaluasi ya. Iya. Ini planningnya dulu nih. Planningnya Planning adalah outcomes. gimana caranya duit ini sebagian besar masuk kantong gua gitu kan pemerintah. Oke. Itu satu hal. Makanya gua nggak usah terlalu inilah dengan apa yang pemerintah hilirisasi digital segala macam itu kan. Nah, tapi di luar soal itu ada beberapa hal yang menarik ya. Gue dulu miskin banget, dari keluarga miskin banget. Mak gue nggak sekolah. Tumbuhnya di daerah mana Di Mas Hasan? kampung di Kuburaya sana, Kabupaten Kuburaya, pulau terpencil. Untuk bisa ke Pontianak itu mesti sehari penuh naik kapal gitu Naik kan. kapal, ya. Tuh kalau ada orang udah sekarat tuh udah jangan coba-coba ke rumah sakit, dah mati tengah jalan ntar gitu kan. Saking jauh dan terpencilnya ya. Justru mending Anda sama keluarga aja di Mending rumah mati ya. di situ aja dah gitu. Reservasi sama malaikat tuh cabut gua di sini dah gitu kan. Nah, kemudian mak gue tuh sangat semangat untuk nyokolain anak, sehingga akhirnya kami tuh sekeluarga
laki-laki lah semua, yang cewek nggak kebagian ya, bisa sekolah. Nah menariknya ketika kami sekeluarga itu udah sekolah, abang gue udah mulai agak jadi di kota, kemudian orang-orang kampung tuh mulai juga ngirimin anaknya sekolah. Oke. Nah, tapi itu tadi, mereka ketika sekolah membayangkan yang indah-indah di kota itu, ya kan, oh pergaulannya begini, dandanannya begini. Yeah. Sehingga kalau pulang kampung itu, aku nih, pulang kampung libur, bukan liburan. Makku bilang, kau udah berapa bulan gak kerja, kau balik kerja, suruh kerja kebun. Orang-orang tetanggaku itu tadi pada ya ngeceng lah, oh ini pulang dari kota nih, begini-begini. Iya. Akhirnya banyak yang tidak jadi apa-apa. Banyak yang putus sekolah, ya mungkin ada problem IQ dan sebagainya. Aku juga nggak detail lah mengamati itu, tapi problem mentalitinya ada. Nah kita itu yang harus dibenahi dulu tadi. What do you want for your life? Itu harus dijawab dulu oleh setiap individu. Kalau aku dulu dosen, ketika aku ngasih kuliah hari pertama tuh aku selalu tanya, kamu kuliah tuh mau ngapain? Itu yang kalau itu tidak pernah terjawab tadi. Habits kedua dari 7 habits itu nggak ada. Hidup hanya akan mengalir. Ketika hidup itu mengalir ya sudah. Nah, itu satu. Nah, kemudian ketika kita bicara skill, ya skill dasar kita tuh nggak dibentuk. Ya, kemampuan berlogikanya nggak dibentuk, eksplorasinya nggak ada. Aku tuh mungkin sedikit beruntung karena guru-guruku dulu tuh lumayan rajin bikin praktikum. Anak-anakku sekarang nggak praktikum loh, di sekolah mahal loh. Aku ngamuk-ngamuk loh. Akhirnya aku bikin praktikum sendiri di rumah. Nggak ada penerapannya gitu ya? Nggak ada, eksperimen. Eksplorasi itu nggak ada. Ya, kemampuan memaparkan data tuh nggak ada. Scientific nah, ini lucu ya, nih, lucu. Orang bisa presentasikan data. Yang angkanya tuh nggak kelihatan, angka di sumbu X dan sumbu Z tuh saking kecilnya nggak kelihatan. Orang Jepang tuh suka ngamuk. Dia bilang lu ngapain presentasikan sesuatu yang kalau ditampilkan tuh orang nggak bisa lihat. Lu bayangin nggak? Terlalu kecil itu. Cok, gue tunjukin nih Cok, gue punya berlian nih Cok, segede ini Cok, tapi lu kagak bisa lihat. Dan itu kelasnya manajer, kelasnya GM, segoblok itu gitu. Kita kan menampilkan sesuatu itu kan supaya orang tuh lihat dan orang tuh paham kan. Iya betul. Lah angkanya, dan seringkali juga angka tuh salah dia nggak sadar. Iya. Gitu. Nah hal-hal semacam ini ya aku sih dulu juga tidak serta-merta jadi gitu ya. Aku banyak digembleng oleh profesorku di Jepang. Ya, digembleng. Ya, yang menariknya itu aku tidak digembleng dalam hal fisika sebenarnya. Fisika tuh nyari sendiri, jungkir balik, baca buku, baca jurnal, eksperimen. Tapi attitude itu betul-betul dia bentuk. Menariknya dari mana? Dari proses penulisan jurnal. Sering diomelin kan, kamu nih bodoh apa? Di orang Jepang bodoh, baka tuh bilang baka aja gitu kan. Di anime juga. Iya. Kimi baka kan. Ini orang kalau lihat kayak gini paham nggak orang? Bisa ngikutin nggak? Itu aku digempur di situ gitu ya. Nah kita tidak. Pentingnya lagi dalam ruang kerja kita pun tidak terjadi proses itu. Nah ini menarik lagi. Supervisor itu sebetulnya sudah dibebani dengan tugas mengajar. Jadi aku kebetulan punya sertifikasi trainer untuk TWI, Training Within Industry. Jadi supervisor itu punya 5 syarat. 2 itu knowledge, 3 itu keterampilan skill. Pertama dia paham tentang pekerjaan, maksudnya itu konten pekerjaan, kemudian paham tentang syarat-syarat pekerjaan, struktur dan sebagainya. Nah yang 3 ini, pertama job instruction, dia tahu cara mengajarkan pekerjaan. Yang kedua itu job relation, dia tahu cara mengelola bawahan. Yang ketiga itu job method, tahu cara improvement. Nah ini tidak dimiliki oleh supervisor kita. Dan yang paling mengerikan, manajer itu tidak
sangat banyak manajer yang tidak sadar bahwa dia tuh punya tugas membina bawahan. Sehingga tidak boleh dibilang nggak ada manajer yang membina. Yang namanya membina itu kan kamu harus punya kurikulumnya. Kamu mau coaching pun harus ada kurikulumnya. Iya, bukan freestyle ya. Bukan freestyle. Nah Dengan itu pemahaman tidak sendiri disadari, itu. tidak di ini. Nah, oke. Kalau kita ngomong nyalahin orang dulu ya salah juga kan. Tapi secara organisasi perusahaan-perusahaan pun tidak mau invest untuk membangun sistem training. Nah itu yang juga berat. Tidak banyak orang yang sanggup mengembangkan training, termasuk lagi-lagi balik lagi manajer HR kebanyakan tuh cuman jadi administrative officer untuk ngisi daftar hadir, kontrak, THR. hubungan industrial, mencat-mencatin orang. Yang mana itu bisa dilakukan mesin dengan sangat mudah. Iya, Itu bisa bikin aja program. Iya kan. Nggak, dan maksudnya itu sebenarnya proporsi kecil. Payroll, Iya. proporsi kecil dari HR, makanya Betul. seringkali gue bilang HR tuh bukan human resources, HRD itu bukan human resources development, human resources demotivator gitu kan. Jadi dia tuh ngabisin motivasi orang aja gitu. Menarik. Satu-satu. Aku penasaran bagiannya tadi karena Mas Hasan sempat nyebutin data ya kan. Iya. Karena aku tiap kali nge-promote scientific thinking ya, kemampuan berpikir ilmiah, banyak yang nganggapnya itu teori doang gitu. Itu sebenarnya di textbook doang gitu. Nah, aku pengen Mas Hasan mungkin cerita kalau dari sisi industri, kepake nggak sih sebenarnya untuk mencari bukti, untuk menganalisis masalah gitu. Gimana lu hidup tanpa teori? Iya kan. Sekarang lu pesen nasi Padang. Oke. Terus si udahnya ngitung. Keluarlah lu mesti bayar 235 cok. Iya. Itu kan ada teorinya. Enggak tiba-tiba muncul gitu. Enggak tiba-tiba muncul dong. Lu nggak bisa dong tanya sama udahnya ya. Lu teori doang lu gitu kan. Nggak bisa dong. Semua harus ada teori dong. Iya kan, sesederhana gue diminta ngurusin kebon nih, sama. Gue kan nggak terlalu ngerti ya soal kebon. Gue tanya lah temen gue, yang udah matang di kebon. Ya gue adopsi lah pengetahuan dia kan. Nah, ya gitu. Biasa itu orang lapangan tuh kalau ditanya sumber datanya dari mana nggak ada, data warung kopi semua gitu. Jadi data ngarang, data wangsit, data ini karena tadi nggak percaya teori. Karena namanya kebon tuh kan, kalau sawit itu umur sekian, ya kan, buahnya standar satu. Ini berapa dong? Ada dong standarnya. Kemudian kalau 1 hektar tuh ada berapa batang pohon, maka 1 hektar untuk sawit umur sekian harus menghasilkan sekian. Dia tuh bikin misalnya data rencana panen itu udah ngarang sendiri. Menurut dia sendiri. Nah kemudian lucunya ketika itu tidak tercapai ya udah dia laporkan itu tidak tercapai. Padahal di dunia perkebunan ini ada teori-teorinya yang sebenarnya bisa menjadi arahan ya. Harusnya produktivitasnya berapa gitu. Sama halnya dengan teori manajemen tadi. Kita nggak bisa dong ngomong manajemen tanpa teori. Lah terus lu mau ngomongin apa gitu kalau teori manajemen tanpa teori? Ya tetap harus ada teorinya dong. Betul. Terus ada lagi orang salah. Lo itu kan teori, nggak sesuai dengan lapangan. Nah, itu gimana bang? Itu makin goblok lagi gitu loh. Maksudnya gimana? Nah kalau teori itu justru diambil dari fakta lapangan, polanya dilihat, buat polanya. Kalau itu nggak cocok dengan lapangan, lu salah mengambil, membaca polanya mungkin. Pola teori gini loh. Misalnya dalam fisika itu ada namanya gas ideal. Gas ideal itu sendiri nggak ada. Itu kan, tapi kondisi yang paling mendekati ideal itu dibuat begini. Ketika dia tidak ideal itu ada faktor-faktor ini yang membuat dia tidak ideal sehingga nanti kurvanya akan begini. Nah kamu gagal memperhitungkan faktor ini itu ya. Itu tadi lu salahin teorinya. Gitu loh. Karena cara membaca teori seperti kayak itu adalah wangsit tadi ya. Dia kira teori datang itu dari mimpi. Jangan kan gitu. Lu bikin resep kue aja kan gitu kan? Ya kan dia tetap harus ada
situasi yang tidak tercermin di dalam resep itu gitu Ya. Yang harus Sehingga kalau nggak dipertimbangkan. sesuai hasilnya dipikir nih Ya, apa nih? ada. Ya, entah Ya. mungkin ovennya ternyata rusak misalnya, Ya. panasnya nggak sesuai. Makanya saya bilang ya bacalah teori itu. Ya. Jangan nganggap itu mah teori, gue nggak perlu belajar, gue dari lapangan aja. Tapi ada efek konkretnya nggak Mas? Maksudnya Ya. dengan orang tidak menggunakan teori atau tidak mengambil kerangka teori yang benar, ada efek konkretnya di Ngaco. dunia kerja Mas? Ngaco banget. Contohnya Ketika misalnya Iya. aku pernah dikasih training untuk cerita problem solving, ya cerita ngebahas sorry aku agak lupa detailnya. Pokoknya dia menyatakan di sini ada apa namanya sumber cost begini. Costnya keliru. Ya. Usut ternyata ada fraud. Oh, Ternyata ada penipuan. Dia Ada tidak penipuan. memasukkan itu sebagai dia masukkan itu sebagai cost gitu loh. Nah hal-hal semacam itu. Jadi cara orang melihat persoalan itu yang dikatakan oleh Stephen Covey itu the way you see the problem is the problem gitu. Jadi cara dia melihat masalah itu sudah bermasalah, karena itu kemudian Iya. kemana-mana jadinya Iya. ya bermasalah gitu loh. Ya, Baik. jangankan dia jadi problem solver, he is the problem. Itu yang jadi Ada lagi nggak Cok? Enggak sih kalau menurut gua sebuah penjabaran yang cukup menarik ya. Dan mudah-mudahan teman-teman kita yang menonton ini bisa mengambil kebermanfaatan. Sama Jepang nggak dibuat perbandingan. Oh iya, Oh, ada silakan. insight Mas. Ada insight, Mas ada insight, Hasan Bang. kan ada pengalaman Nah, ya di Jepang. seringkali ya. orang ngelihat aku tuh, oh Hasan tuh pemuja Jepang gitu kan. Ah ya itu bagaimana, Bang? Enggak lah, kita paling ya kelas-kelasnya JAV-nya gitu kita puja gitu kan. Iya. Aduh, mudah-mudahan nih aman nih untuk YouTube AdSense. Aman. Mudah-mudahan tidak dolar kuning teman-teman. Yang menonton ini kan udah punya critical thinking. Dolar kuningnya maksudnya. Gak apa-apa. Ikat aja nanti. Kan singkatannya bisa apaan aja. Iya. Lanjut. Tapi aku tidak melihat Jepang itu sebagai sistem yang perfect. Yang udah gitu ya. sempurna gitu Iya. ya. Jepang tuh dalam banyak hal kaku, Ya. tidak kreatif, Ya. kemudian lamban dalam membuat keputusan dan sebagainya. Ya. Tapi kalau aku lihat yang paling mendasar itu adalah hal-hal yang sifatnya dasar itu sudah beres di mereka. Oke. Pertama, boleh dibilang orang Jepang tuh nggak punya masalah working attitude, walaupun sekarang Gen Z juga sudah mulai ada ya. Iya. Working attitude tuh mereka nggak punya masalah, ya. Jadi orang datang terlambat itu udah nggak ada lah ceritanya. Iya. Dasar-dasarnya udah bener lah ya. Ya, dia tidak tepat waktu dalam deliver pekerjaan dia itu nggak terjadi. Ya. Nah menariknya gini, itu dulu menjadi ethic of majority di Jepang. Tentu saja ada minoritinya. Oke. Nggak tahu seberapa besar, katakanlah 60%-nya begitu gitu. Ya. Ya. Yang 40% kan sebetulnya nggak begitu juga kalau kita ikut ini kan, Ya. pasti ada kan. Cuman Jepang tuh punya sistem yang memaksa agar yang 40 ini ikut. Kalau nggak, kamu akan terlepas dari society gitu. Ya. Nah, karena itu di Jepang itu kan dulu power harassment tuh sangat biasa. Sampai sekarang kan ada karoshi itu mati kelelahan karena bekerja itu ada. Itu benar-benar mati kelelahan gitu. Jadi orang dipaksa untuk itu. Nah, cuman sekarang perusahaan-perusahaan Jepang pun sudah mengadopsi sistem modern ya. Ada yang namanya well-being, kemudian harassment itu nggak diperbolehkan, sehingga ini salah satu sebab lemahnya Jepang sekarang. Ya. Dia mengadopsi sebagian nilai itu, nilai-nilai tradisional yang tadi dia pakai untuk bangkit zaman dulu itu udah nggak bisa lagi kepake. Oh, oke. Nah, persoalannya kita ini, yaitu tadi pendidikan kita itu nggak ngelatih tingkah laku. Kalau di Jepang anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan nggak terlalu banyak diajarin matematika yang aneh-aneh ya. Yang diajarin apa? Sederhana. Anak TK diajarin cara naik bis. Nah, kelihatannya ini sederhana, tapi coba lu bayangin kalau orang tuh nggak tahu caranya naik kereta
KRL di Tokyo itu, Ya. di salah satu stasiun Yamanote Line yang demikian padatnya, Ya. dia jalan ngelawan arus di situ, Oh, pasti kecelakaan terjadi. kecelakaan. Ya. Dan sistem tidak berjalan. Berarti Ya. praktikal yang dia. Praktikalnya tuh ya itu sudah terbentuk. Jadi Ya. mereka tuh ya itu tadi pendidikan dasarnya membentuk perilaku ini sudah ada. Lah kita buang sampah nggak diajarin, Ya. ya kan? Telat ya oke aja gitu Ya, kan? baik. Ya, betul. Iya kan? Kemudian apalagi sekarang, nah, anak SD di Jepang ini zonasi nih kalau ngomongin zonasi itu Iya. seru sebetulnya kalau ngomongin zonasi. Iya. Yang namanya zonasi itu peta kotanya dibuat dulu nih wilayah pemukiman di zona ditaruhlah sekolah di situ. Kalau kita nih sekolahnya udah tumbuh Udah liar nyebar nggak entah kadu-kaduan gimana. kemudian dizonasi. Dizonasi. Itu kerjaan orang sinting. Aku paling gedek sama zonasi itu. Nah, zonasi di Jepang itu didesain sedemikian rupa sehingga anak SD Iya. itu harus bisa berjalan kaki ke sekolah. Oke. Biar lu kata punya Bentley, Iya. anak lu mesti jalan kaki ke sekolah. Ya. Nggak ada ceritanya diantar pakai mobil bokapnya. Ya. Emaknya ngapain? VTA itu jagain anaknya ketika nyebrang zebra cross, bawa bendera kuning, stop nih anak-anak pada mau lewat. Nggak ada ibu yang satu-satu nentengin anaknya ke sekolah, anaknya jalan sendiri. Iya. Jadi zonasinya jadi Dan harmoni. itu dimungkinkan dengan tadi letaknya udah diatur Betul. dari awal. Ya. Iya. Jadi Begitu. hal-hal seperti ini tidak terjadi di dunia pendidikan kita, kemudian tadi eksplorasinya Ya. dan sederhana Chan ya. Ya. Pelajaran mengarang tuh kok kayaknya sekarang nggak ada gitu loh. Oh iya, udah nggak ada Untuk lagi ya. esai gitu ya. Iya, ngarang, Iya. ngarang cerita gue Oh, dulu fiksi. ngarang cerita pergi bertamasya ke rumah nenek. Iya. Dulu Padahal masih ada rumah di zaman nenek gua. gue sebelah rumah gue gitu kan. Tapi gue tuh bisa Membangun ngarang. imajinasi. Iya, ya. membangun betul. imajinasi, ya, Itu nggak ada. Oh, udah nggak ada ya Semacam sekarang ya? itu. Nggak tahu sih, bisa jadi beda-beda juga sih kadang-kadang ya kurikulumnya. Maksudnya karena kan sekarang udah lebih merdeka ya. Tapi terlepas dari itu gue inget dulu di zaman gue tuh ada tuh bang. Iya. Ya ada. Iya ada. mengarang tuh gue inget. Gue paling semangat tuh mengarang tuh. Ya kalau dulu kan lebih terstandar juga. Iya. Nah, sekarang dia iya. paling semangat tuh ngarang alasan. Tapi setidaknya praktikal. Jadi praktikal. sekali lagi, Iya. Aku nggak ngelihat Jepang itu Ideal, sempurna. ideal. Negara Tapi yang sempurna ya. Ada tadi pertama dia punya sistem, ketika sistemnya tuh diambil satu bagian, dia rontok memang. Ya. Nah dia harus menemukan satu sistem baru. Pertanyaannya kita ini sistemnya apa? Aduh gitu. lucu banget. Jadi Terutama dalam konteks industri tadi ya, maksudnya ketenaga kerjaan iya, dan bagaimana iya. cara Nah, kerja kita nih satu sistemnya. lagi nih terakhir nih. Aku Taruh pengen di ngomong. laci tadi Iya. sistemnya. Aku tadi tuh ngomong soal training within industry. Iya. Training within industry ini adalah training yang dibuat oleh Angkatan Perang Amerika dalam Perang Dunia Kedua. Oke. Jadi bagaimana jadi kemenangan terhadap Jerman itu Iya. sebetulnya adalah kemenangan logistik. Oh wow. Aku kemarin nonton dokumenter, Iya. Jerman tuh dibom habis-habisan. Tadinya kan Amerika menghajar sasaran-sasaran militer. Iya. Tapi kok nggak kalah-kalah nih Jerman. Iya. Akhirnya disadari apa? Penduduk sipilnya masih kuat di industri-industri senjata. Akhirnya mulailah Amerika menghajar Dresden. Menghajar sipil, sasaran sipil. Untuk menghentikan logistik perang Jerman. Oke. Jerman kalah di Rusia itu karena apa? Logistiknya. Di Moskow karena musim dingin logistiknya habis. Bedilnya nggak bisa dipakai. Nah, Iya. Amerika itu pada waktu membuat kapal induk itu mungkin aku lupa kemarin datanya tuh yang di dokumenter di Netflix itu. Kayaknya kalau nggak salah sebulan atu deh. Jadi kapal induk di zaman itu. Gokil. Ya. Kapal perang tuh udah kayak kacang goreng aja bikinnya pesawat tempur itu. Iya. Lu lihat segitu banyak Iya. jatuh rontok tuh kan. Ya harus ada penggantinya ya. Iya. Iya. Nah sebanyak itu dibangunlah training within industry tadi, job instruction, bagaimana mengajarkan pekerjaan, Ya. job relation, bagaimana menjalin hubungan dengan bawahan, dan job method. Job method ini yang menjadi cikal bakal yang kita kenal sekarang dengan Kaizen. Jadi Kaizen tuh bukan punya orang Jepang, Baru ya. itu punya orang Amerika. Oh. Nah, ketika Jepang kalah perang, Ya. kan Marshall Plan tuh Ya. dibawa ke ini,
tidak hanya modal, tapi Amerika tuh membawa knowledge. Edward Deming datang. Edward Deming itu profesor fisika dan statistik. Ya, dialah yang makanya aku bilang tadi, kalau kagak ada teori lu mau ngomong apa? Industri Jepang itu sudah hebat. Artinya dia bisa bikin Mitsubishi Zero sebanyak itu. Tapi secara quality ya orang Amerika lu jelek barang lu. Ya. Nah akhirnya diajarin lah sama Edward Deming tadi untuk memperbaiki kualitas. Pada sisi yang lain, training within industry itu diajarkan, dan training itu sampai sekarang masih berlangsung. Aku kemarin ikut sebagai trainernya itu dapat nomor induk 5.000 sekian untuk satu jenis training. Artinya udah ada 5.000 orang yang pernah di training selama 70 tahun. Nah sedihnya, yang instrukturku tuh cerita, setelah ngajar di Jepang di zaman Marshall Plan tahun 50-an itu, ahli-ahli Amerika ini sebenarnya pergi kemana setelah dari Jepang? Pulang lagi kan? Ke Indonesia, mengajarkan hal yang sama dan tidak ada sisanya di kita. Kok bisa nggak ada sisanya, Mas Hasan? Ya karena emang nggak ada yang ngurus. Ya kan? Nah itu makanya kita nih sekarang harus mempertanyakan. Ya kemarin aku sebetulnya waktu ya kampanye presiden tuh, yang mau membina tenaga kerja, kita ngomong industrialisasi mau busanya banyak banget gitu. Yang mau membina SDM industri ini siapa, dengan konsep apa, melalui struktur pengajaran seperti apa, blueprintnya mana. Selama itu nggak ada, kita hanya akan jadi industri tukang jahit. Yang menerima limpahan pekerjaan yang udah nggak sanggup dikerjakan orang Jepang di sana karena labor cost-nya terlalu tinggi, dibawa ke sini, atau produk-produk yang memang harus dibuat di sini karena mau dipasarkan di sini. That's it. Jadi kita nggak akan jadi seperti Jepang atau Taiwan. Kalau itu tidak diberesin. Kalau ngejar Vietnam, karena dengar-dengar katanya sekarang Vietnam juga lagi grow banget. Lagi grow banget gitu. Masih mungkin nggak kita ngejar Vietnam? Menurut pengalaman lo? Aku nggak terlalu tahu Vietnam ya. Tapi gini, Vietnam ini negara yang nggak bisa dikalahin sama Amerika. Oke, gitu aja. Aduh, bagus lagi jawabannya. Iya kan? Iya kan? Artinya ini ngeri. Ini manusia ya, faktanya gitu aja. Zaman gue kecil, nggak ada ceritanya Vietnam tuh menang nomor 1 di SEA Games. Iya betul. Kurang ajar kali gitu kan. Sekarang kita Indonesia nomor 6. Banyak doang manusianya. Dalam waktu dekat mungkin kita akan kalah. Potensi mereka Vietnam karena apa itu tadi, dia nggak mau kalah gitu. Nah ada yang menarik juga. Kita bicara labor lagi, balik lagi ke labor. Di Jepang itu ada namanya trainee. Sebetulnya itu bukan trainee, itu akal-akalan orang Jepang aja itu. Sebetulnya dia cari cheap labor juga dibawa ke sana kan. Tadinya banyak ngambil dari Indonesia. Banyak sekali alumni kita yang di sana yang sebagian bagusnya tuh udah bisa mengadopsi, bisa jadi pengusaha dan sebagainya, dan sebagian jadi manajer di perusahaan. Tapi lama-lama itu mulai lagi digantikan oleh Vietnam. Pasar tenaga kerja kita di Jepang sana itu digantikan oleh Vietnam. Gitu. Nah ini sekali lagi pengalamanku ya. Baik. Basis datanya tidak cukup kuat, tapi dari pembicaraan ini aku pengen buat pertanyaan besar untuk kita lah semua ya. Aku udah 56 sekarang ya. 56 aku pengen di akhir hidupku itu aku punya jawaban. Serius. Dari pertanyaan apa? Indonesia ini akan membangun industrinya dengan basis pengembangan sumber daya manusia model apa? Aku tidak hanya bertanya, tapi aku memperjuangkan itu. Aku membangun itu di skala yang aku bisa. Aku ingin perkenalkan itu ya. Aku ingin kasih training sebanyak-banyaknya ya, termasuk di acara-acara seperti ini. Kalau ada pemangku kepentingan bangsa ini yang mau berdiskusi secara serius soal itu, ayo gitu. Kalau enggak ya kita
tidak akan menuju Indonesia emas, Iya. tapi kita menuju Indonesia cemas. Gitu. Iya. Makasih Mas Hasan. Terima kasih Mas Hasan. Dan gua rasa udah banyak yang bisa kita ambil ya. Iya. Dan mudah-mudahan para Malakan juga bisa mengambil banyak sekali manfaat dari podcast ini. Silakan kasih rekomendasi mungkin. Mudah-mudahan tetap optimis ya. Tapi- Oh iya, rasa optimisme itu harus tetap dijaga. Iya. Walaupun memang belakangan ini agak sulit ya. Tapi sampai taraf tertentu itu tetap harus dijaga. Kalau beberapa yang paling gua dapat dari Mas Hasan ini adalah kita harus punya attitude yang benar gitu. Dan mungkin kalau misalnya excellence. Ya. exactly kan, dan kalau misalnya ada rekomendasi mungkin iya. siapa Yang perlu kita undang. yang kita di perlu undang. Episode berikutnya. Iya, dan atau kalau ada yang ingin mengikuti Mas Hasan lebih lanjut, bisa follow Iya, ada apakah sosial medianya ada nanti platform apa Mas ditaruh Hasan? di Ya namanya deskripsi juga. aku Gen X ya, masih main Facebook. Di Silakan. Facebook TikTok dia juga aktif ada ya. sih, tapi Iya. kualitas videonya masih jelek. Oke, baik. Nanti Di kita Facebook ya? Di Facebook nanti Ada kita Mas kasih Hasan aja Abdurrahman. kanalnya di sini. Oke. Baik, kalau begitu terima kasih Mas Hasan Ya. atas waktunya. Terima kasih Mas Hasan. Thank Sampai you ketemu semua lagi di nonton. MLA Podcast. Bye.